Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi kepada Dr. Danarto, selamat pagi kepada kakak-kakak dan rekan-rekan residen sekalian. Perkenalkan, saya Milenia Kalista, residen urologi semester 3, akan mempresentasikan mengenai Campbell Reading pada bagian bab Physiology of Penile Erection, Pathophysiology and Management of Erectile Dysfunction. Sebelumnya, penting untuk kita mengetahui anatomi fungsional dari penis, karena ini nanti akan berhubungan dengan salah satu fisiologi tubuh, yaitu proses ereksi, di mana ereksi ini kan merupakan suatu fenomena vaskular dan penis itu terdiri dari tiga korpus, di mana dua korpus cover dan satu korpus spongiosum, dan masing-masing korpus ini dia merupakan jaringan yang bersifat seperti sponge, jadi nanti dia akan mampu berekspansi pada saat masuknya menampung volume darah yang besar. Pasukan arteri utama itu berasal dari arteri pudenda interna yang bercabang menjadi arteri dorsalis, bulbo-uretral, dan yang terpenting untuk ereksi itu adalah arteri cavernosum atau arteri profunda penis, di mana nantinya arteri cavernosa inilah yang mengisi sinus-sinus di dalam korpus. Dan untuk drainase venanya, darah nanti akan keluar melalui plexus subtunica, kemudian ke vena emisaria, dan akhirnya ke vena dorsalis profunda. Di mana ketiga korpus yang tadi itu mengandung jaringan vaskular seperti sponge yang saya bilang sebelumnya itu, dan memiliki kapasitas untuk mengembang pada saat menampung volume darah yang besar, di mana terdapat hubungan antara korpus cavernosum pada pria. Berikut adalah untuk neuroanatomi penis sendiri. Jadi penting untuk kita mengetahui definisi dari RNA sendiri, yaitu merupakan peristiwa kompleks dari neurovaskular di mana sistem saraf pusat dan periferi ini akan bekerja sama untuk mengatur aliran darah ke korpus cavernosum. Namun vaskular saja tidak cukup, di mana sinyal dari SSP atau sistem saraf pusat itu harus mencapai penis melalui dua sistem utama, yaitu sistem otonom atau yang kita sebut dengan involunteer. Dia merupakan pengendali utama dari ereksi, di mana pusat kendalinya ada di pelvic plexus, dan dari sini nanti saraf cavernosus akan berjalan langsung ke jaringan erektil membawa sinyal parasimpatis untuk memulai proses ereksi tersebut. Dan untuk sistem keduanya itu berupa sistem somatik atau yang kita sebut dengan volunteer, di mana nantinya ini akan mengatur sensasi dari kontraksi otot. Saraf utamanya merupakan saraf pudendus dan cabang terminalnya saraf dorsalis yang sangat penting sebagai sensasi rangsangan dan fase ejakulasi. Jadi fisiologi ereksi itu dia memiliki dua jalur yang nantinya akan berhubungan dengan beberapa pengobatan untuk kelainan seperti kelainan disfungsi ereksi. Jadi yang paling utama itu merupakan jalur CGMP, di mana berawal dari pemicunya itu adanya stimulasi seksual, baik itu stimulasi secara psikogenik, rangsangan dan fisik ataupun sentuhan, di mana nanti stimulasi seksual ini dia nanti akan mengaktifkan saraf parasimpatis dan akan memicu suatu mediator kimia atau mediator kunci yang penting pada proses CGMP ini, yaitu berupa nitric oxide atau NO. Di mana nanti nitric oxide ini akan mengaktifasi yang disebut dengan guanilat siklase yang akan memproduksi CGMP. Nah, produksi CGMP inilah yang nanti akan menurunkan kadar kalsium. Dan apa penyebab dari penurunan kadar kalsium ini? Nantinya kadar kalsium yang rendah akan menyebabkan relaksasi otot polos di arteri dan korpus cavernosum, sehingga terjadilah vasodilatasi arteri, dan nanti darah arteri itu akan mengalir deras mengisi korpus cavernosum. Di sinilah yang nanti akan terjadi proses ereksi, dan di mana ada yang dinamakan dengan mekanisme rigiditas atau vena oklusif. Jadi pada saat si korpus cavernosumnya itu terisi penuh, dia nanti akan menekan vena-vena kecil atau yang disebut dengan vena emisaria ke dinding tunika albugenia, sehingga hal ini nanti akan menghambat aliran darah vena keluar dan menjebak darah di dalam penis, sehingga penis akan menjadi kaku atau yang kita sebut dengan rigid. Untuk jalur yang kedua, selain dari CGMP, itu juga ada jalur CAMP. Ini nanti akan hubungannya dengan tata laksana atau terapi second line dari disfungsi ereksi, di mana nanti pada saat terapi kedua itu kan kita nanti akan menggunakan injeksi intracavernosa, di mana nanti dia berbeda jalurnya dengan CGMP yang digunakan pada lini pertama tadi.
Jadi pada jalur CAMP ini mekanismenya itu berupa jadi salah satu yang digunakan itu kan nanti adanya alprostadil. Jadi dia nanti akan berikatan dengan PGE1 di sel otot polos. Ikatan ini nanti mengaktifkan enzim adenyl siklase yang akan mengubah ATP menjadi CAMP atau sebagai second messenger lainnya. Di mana hasil akhir CAMP ini nantinya sama dengan CGMP, yaitu dia menurunkan kadar kalsium intraseluler yang akan menyebabkan relaksasi otot polos, vasodilatasi dan juga ereksi. Berikut adalah hemodinamika dari ereksi penis. Jadi di sini ada 4 gambar dengan masing-masing dari proses terjadinya ereksi penis. Jadi untuk gambar pertama itu merupakan pada saat flaksid, di mana dia menunjukkan arteri dan sinusoid yang mengkerut dengan vena emisaria dan plexus subtunicanya terbuka, sehingga pada momen tersebut memungkinkan darah mengalir keluar. Sedangkan yang kedua itu pada saat ereksi itu dia menunjukkan sinusoid yang mengembang penuh terisi darah, di mana nanti dia akan menekan plexus subtunica dan vena emisaria sehingga tertutup rapat. Dan pada gambar C ini merupakan gambar histopatologisnya yang menjelaskan mengenai gambar mikroskop elektron yang menunjukkan plexus vena subtunica dalam kondisi flaksid, di mana pada saat kondisi tersebut saluran-salurannya terlihat jelas dan terbuka. Sedangkan pada saat posisi ereksi itu menunjukkan plexus venanya plexus dan salurannya terjepit sehingga terlihat tampak gepeng akibat tekanan dari sinusoid yang bengkak. Selanjutnya itu merupakan proses detumescent. Jadi untuk proses detumescent ini, jadi setelah rangsangan seksual itu berhenti atau setelah terjadinya satu proses klimaks, penis akan kembali lemas melalui 3 fase yang tumpang tindih, yaitu secara keseluruhan itu adalah 3 fase detumescent, yaitu pada fase pertama atau fase inisial detumescent itu merupakan, jadi detumescent itu merupakan proses kembalinya penis ke kondisi lemas, di mana nanti otot polos akan kembali berkontraksi, aliran darah penis akan berkurang, terus tekanan pada vena akan terlepas sehingga darah dapat mengalir keluar dari penis. Berikut untuk salah satu berikut adalah kelainan dari ereksi atau yang kita sebut dengan disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi itu merupakan gangguan seksual yang umum dan multifaktorial dengan prevalensi meningkat seiring usia dan adanya komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, serta stres psikososial. Hal ini yang nanti akan mempengaruhi dari jenis-jenis disfungsi ereksi dan akan berpengaruh terhadap edukasi serta penata laksanaan kita terhadap pasien, di mana disfungsi ereksi ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan yang konsisten atau berulang untuk mencapai dan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk kepuasan seksual. Untuk epidemiologinya itu sendiri cukup tinggi pada usia di atas 65 tahun, yaitu sebesar 25% dibandingkan pada usia 40 tahun, di mana pada usia muda itu biasanya lebih sering pada kondisi psikogenik disfungsi ereksi. Pada pria usia 40 sampai 44 tahun memiliki prevalensi DE yang sedang sampai berat sekitar 9% dan nanti akan meningkat tinggi pada usia di atas 65 tahun. Di mana studi melaporkan prevalensi semua derajat mencapai 52% pada pria usia 40 sampai 70 tahun. Berikut adalah klasifikasi disfungsi ereksi yang disebutkan sebelumnya, bahwa kita harus mengetahui dulu terkait penyebab dari disfungsi ereksi. Jadi penyebab disfungsi ereksi itu dapat dibagi menjadi 3 kategori utama: organik, psikogenik, sama campuran. Kalau organik, ini adalah disfungsi ereksi yang memang disebabkan oleh masalah fisik atau masalah medik yang jelas. Sedangkan kalau psikogenik ini murni karena faktor psikologis, baik seperti stres, kecemasan, ataupun depresi. Dan yang ketiga, campuran mix itu merupakan kombinasi dari keduanya yang merupakan sebagian besar kasus DE. Jadi pada kasus mix disfungsi ereksi itu nanti pasien bisa ditemukan ada permasalahan psikogenik dan juga ada permasalahan organik. Jadi
Kalau misalnya kita lihat dari diagram yang di sebelah kiri, di kiri layar, kita dapat merinci lebih jauh bahwa kategori organik itu dia bisa berupa masalah vaskulogenik atau permasalahan arteri dan vena, neurogenik, hormonal, hormonalnya terbanyak adalah endokrin, anatomik atau akibat obat-obatan. Sedangkan kalau misalnya psikogenik, dia bersifat generalisat atau situasional seperti performance anxiety. Namun seringkali pasien itu datang sebenarnya dengan masalah organik ringan yang nantinya akan memicu kecemasan pada kondisi organik mereka sehingga nanti akan memperburuk disfungsi ereksinya. Nah, ini yang kita sebut dengan etiologi klasifikasi disfungsi ereksi campuran atau mix. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosisnya? Proses diagnosis pada kasus disfungsi ereksi ini sangat penting dimulai dari anamnesis yang detail. Kenapa? Karena ini nanti akan mengarahkan kita kepada klasifikasi dari disfungsi ereksi yang akan berujung kepada penata laksanaannya. Jadi kita harus yang paling penting itu adalah kita harus menanyakan onset terkait disfungsi ereksi ini. Terus kita juga harus menanyakan durasi selama dia ereksi dan kualitas ereksinya bagaimana, serta apakah ada ereksi normal atau tidak. Dan kita juga harus untuk pasien-pasien yang sudah menikah itu kita juga harus tetap menanyakan hubungan dengan pasangan, stresor dan juga waktu kejadian terjadinya keluhan tersebut. Terus juga kita harus penting untuk menanyakan kualitas ereksi dan adanya gangguan ejakulasi. Jadi yang paling sering digunakan adalah instrumen International Index of Erectile Function 5, di mana dia terdiri dari 15 item yang mencakup dan mengukur 5 domain, yaitu fungsi ereksi, fungsi orgasme, hasrat seksual, kepuasan hubungan seksual, dan kepuasan secara keseluruhan. Jadi sebenarnya untuk instrumen ini dia bukan untuk mendiagnosis, namun dia bisa untuk membantu kita dalam menentukan klasifikasi disfungsi ereksi. Juga nanti pada saat kita melakukan pengobatan, kita dapat mengevaluasinya kembali menggunakan instrumen tersebut. Apakah dia membaik atau malah tidak ada perubahan setelah dilakukannya penata laksanaan. Nah, berikut untuk diagnosis. Jadi karena salah satu klasifikasi dari disfungsi ereksi itu juga disebut dengan psikogenik disfungsi ereksi, maka penting kita untuk mengetahui penilaian psikososial terhadap pasien itu sendiri, di mana pertanyaan atau anamnesis yang kita tentukan dari pasien itu harus mencakup kualitas hubungan dengan pasangan dan adanya stres kronis, kecemasan ataupun gejala depresi. Beberapa menggunakan alat ukur seperti Perceived Stress Scale atau Hospital Anxiety and Depression Scale itu juga bisa membantu untuk menentukan disfungsi ereksi berikut termasuk tipe psikogenik atau bukan. Terus juga penilaian ini penting untuk membedakan DE psikogenik sama campuran. Kenapa? Karena contohnya itu sendiri pada saat ereksinya normal saat dia sendiri tapi gagal saat pasangan. Ini kan bisa nanti kita mencurigai ke arah psikogenik. Terus juga penting untuk mengetahui, untuk melakukan pemeriksaan fisik, di mana kita bisa harus mencari deformitas penis seperti penyakit Peyronie, penyakit prostat, tanda-tanda hipogonadisme, dan status vaskular serta neurologis. Dan penting untuk melakukan laboratorium awal itu juga untuk mengesampingkan terjadinya organik disfungsi ereksi. Berikut untuk pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang seperti hormon reproduksi, testosteron total pagi, prolaktin, TSH, dan juga profil metabolik ini penting karena salah satu dari klasifikasi disfungsi ereksi itu kan yang organik disfungsi erection itu termasuk di dalam itu adalah vaskulogenik disfungsi ereksi. Terus ini ada beberapa pemeriksaan lanjutan, namun pemeriksaan lanjutan ini bukan rutin kita kerjakan. Namun kalau misalnya kita memang mencurigakan atau butuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya itu seperti evaluasi vaskular atau USG Doppler penis untuk menilai permasalahan dari disfungsi ereksi itu apakah permasalahan arteri atau permasalahan vena. Terus juga ada cover nosometri dan cover nosografi sama ada pinal angiografi. Mayoritas pemeriksaan lanjutan ini hanya apabila diperlukan untuk mencari kelainan atau kecurigaan kita kalau jika permasalahannya itu di arteri ataupun vena.
Ini untuk mengevaluasi neurologis, di mana seperti biotensiometri, bulbocavernosus cavernosus refleks latensi ini juga kalau misalnya kita mencurigai adanya kelainan organik yang bagian neurogenik pada pasien. Terus untuk menegakkan diagnosis atau misalnya kita masih ragu, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Dan ada salah satu untuk mengevaluasi psikofisiologis yang disebut dengan nocturnal pineal tumescence and rigidity. Ini juga penting, ini juga dapat membedakan psikogenik dan juga organik. Berikut untuk kesimpulan dari diagnosis. Jadi penting untuk menyimpulkan, untuk mendiagnosis dari disfungsi ereksi tersebut, di mana kita harus membedakan etiologi organik, psikogenik, dan kombinasi. Kalau misalnya pasien itu datang dengan usia lanjut, kita bisa mencurigai kepada organik karena mayoritas kasusnya itu lebih ke organik. Sedangkan kalau untuk pria muda itu bisa lebih ke psikogenik. Berikut penting juga pada disfungsi ereksi yaitu stratifikasi resiko kardiovaskular. Kenapa? Karena gangguan dari jadi kenapa direkomendasikan untuk men-screening kardiovaskular karena semua pasien disfungsi ereksi itu bisa menjadi early marker dari dari kondisi-kondisi kardiovaskular, di mana kenapa kita penting untuk mendeteksi kelainan kardiovaskular karena kan penyakit kardiovaskular itu sangat penting dan efeknya nanti jangka panjang sehingga perlu dilakukan stratifikasi kardiovaskular. Jadi kita menggunakan Framingham Risk Score. Terus nanti berpengaruhnya juga kepada tata laksana. Maksudnya di sini adalah pada saat pasien, jadi kan dia dibagi 3 kategori, low risk, intermediate, sama high risk. Jadi untuk pasien-pasien yang setelah kita stratifikasi ternyata dia masuk ke dalam low risk, kita bisa untuk memulai mengedukasi tentang disfungsi ereksinya dan juga menata laksana untuk disfungsi ereksinya. Sedangkan kalau misalnya nanti uh, intermediate itu kita bisa masih ada tempatnya untuk kita mengobati kardiovaskularnya dan juga disfungsi ereksinya. Tapi untuk pasien-pasien yang high risk, kategori high risk itu kita harus menunda terlebih dahulu terkait disfungsi ereksinya dan kita harus mengutamakan untuk pengobatan kardiovaskularnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah pendekatan umum secara untuk tata laksana dari disfungsi ereksi. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa penting kita untuk pendekatannya berupa biopsikososial, yaitu menggunakan terapi medis dan juga intervensi psikologis dan gaya hidup. Dan penting untuk penanganannya disesuaikan dengan etiologi dari disfungsi ereksi. Berikut untuk tata laksana disfungsi ereksi itu dibagi menjadi dua, non surgical sama yang surgical. Di mana kita pasti akan mengutamakan untuk yang non surgical berupa perubahan gaya hidup, terus penggunaan obatan lini pertama, dan jika gagal baru nanti kita lanjutkan kepada lini kedua dan nanti pilihan terakhirnya itu adalah pembedahan. Namun kasus pembedahan ini sangat jarang dan pasti akan dan akan berhubungan dengan prognosis yang kurang baik. Berikut untuk tata laksana non-surgical berupa perubahan gaya hidup, edukasi seperti kita kebanyakan penyakit-penyakit lain bahwa untuk pasien obesitas itu kita edukasi untuk penurunan berat badan total, terus olahraga teratur, diet sehat. Kalau pasiennya itu ternyata ada faktor risiko seperti merokok, kita edukasi untuk berhenti merokok dan juga membatasi penggunaan alkohol untuk pasien-pasien yang sering mengkonsumsi alkohol. Terus untuk obat-obatan, ini pada pasien-pasien yang disfungsi ereksinya itu akibat dari obat-obatan. Terus terapi psikoseksual ini ditujukan kepada pasien-pasien disfungsi ereksi tipe psikogenik, di mana kita harus melakukan intervensi kognitif perilaku dan terapi pasangan. Jadi yang diobati itu bukan cuman laki-lakinya, tapi juga berupa terapi pasangan. Terus berikut adalah untuk terapi hormonal di mana evaluasi kadar testosteron serum sebelum dan selama pengobatan. Jadi rekomendasi saat ini dia mengatakan uji coba jangka pendek atau 3 bulan. Jika tidak ada respon, berarti terapi testosteronnya ini dihentikan. Di mana untuk pemantauan terapinya melakukan evaluasi pengobatan tiap 3 bulan, 6 bulan, dan setiap tahun setelahnya dengan memeriksakan lab-lab di berikut ini. Untuk tata laksana non-surgical juga ada pilihan terapi transuretral menggunakan menggunakan alprostadil,
di mana dia nanti akan menstimulasi adenyl siklase untuk meningkatkan kadar CAMP intraseluler dan menurunkan kadar kalsium intraseluler ini yang berhubungan dengan tadi fisiologis dari ereksi. Dia nanti akan merelaksasi sel otot polos arteri. Terus pilihan lainnya itu injeksi intracavernosum dan juga ada vacuum constriction device yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, berikut untuk manajemen farmakologis terlebih dahulu. Jadi yang paling utama, jadi terapi lini pertamanya itu berupa PDE5 inhibitor. Jadi contoh obat yang sering kita dengar itu berupa sildenafil atau Viagra, tadalafil, Cialis dengan nama Cialis, terus vardenafil sama avanafil. Nah, di mana masing-masing obat ini dia memiliki mekanisme obat sendiri. Jadi untuk PDE5 inhibitor ini nantinya mereka menghambat enzim PDE5. Jadi pada saat terjadi stimulasi seksual, seperti yang dijelaskan tadi, tubuh kan nanti akan menjelaskan nitric oxide yang akan meningkatkan produksi CGMP yang akan berguna sebagai relaksasi otot polos. Nah, di mana dengan menghambat PDE5 ini oleh si PDE5 inhibitor ini, dia nanti akan menjaga kadar CGMP tetap tinggi sehingga dapat memperkuat dan memperpanjang ereksi. Selanjutnya, dan untuk obat-obatan ini penting untuk kita ketahui kontraindikasinya itu dia tidak boleh digunakan dengan penggunaan nitrat. Jadi pasien sebelumnya pada saat kita akan memulai pengobatan dengan PDE5 inhibitor, kita harus kan kita udah menstratifikasi eh, resiko kardiovaskular. Pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan nitrat itu kita harus menghentikan obat-obat jadi penggunaan sildenafil itu harus setelah 24 jam stop nitrat dan tadalafil itu setelah 48 jam berhenti menggunakan nitrat. Baru kita bisa memberikan pengobatan tersebut kepada pasiennya. Nah, ini untuk apabila pasien gagal untuk melakukan terapi lini pertama, ada beberapa pilihan untuk terapi lini kedua. Di mana injeksi yang pertama itu adalah injeksi intracavernosum. Menggunakan injeksi agen vasoaktif yang langsung ke korpus cavernosum untuk menginduksi relaksasi otot polos dan vasodilatasi. Untuk contohnya, dia ada terapi atau alprostadil dan bisa kombinasi. Untuk tingkat efikasi sesuai penelitian itu cukup tinggi, yaitu 70-85% menghasilkan ereksi rigid yang dapat diandalkan dan seringkali berhasil pada kasus-kasus DE berat. Di mana kelebihan utamanya itu dia efikasi tertinggi di antara terapi non bedah lainnya dengan onset yang cepat. Namun perlu diperhatikan bahwa dosis dari injeksi intracavernosum ini dapat meningkatkan risiko terjadinya priapismus pada 1-5% pasien. Pilihan kedua yaitu vacuum erection device, di mana dia ini merupakan perangkat mekanis yang nantinya menciptakan tekanan negatif untuk menarik darah ke penis atau yang disebut dengan engorgement. Dia nanti penggunaannya juga menggunakan cincin konstriksi di pangkal penis untuk mempertahankan ereksi. Untuk tingkat efikasinya juga cukup tinggi, yaitu 70-90% tingkat kepuasan. Namun efektivitasnya itu bergantung pada penerimaan dari si pengguna karena beberapa mengeluhkan tidak nyaman atau nyeri pada setelah 30 menit penggunaan dari cincin konstriksi tersebut. Kelebihan utamanya dia non-invasif dan non-farmakologis, biaya jangka panjangnya rendah dan dapat digunakan oleh penderita sesuai permintaan. Terus juga eh yang terakhir itu farmakoterapi transdermal topikal atau aplikasi agen vasoaktif berupa alprostadil juga yang nantinya diserap melalui kulit. Jadi dia berupa topikal atau mukosa uretra, intrauretral untuk menginduksi ereksi. Tapi untuk tingkat efikasinya dibandingkan injeksi sama vakum itu lebih sedikit, yaitu sangat bervariasi sekitar 30-65%. Berikut untuk pilihan terakhir, jika memang semua terapi sudah gagal, pilihan terakhirnya itu pembedahan atau tata laksana lini ketiga, di mana opsi utamanya itu merupa prostetis penis. Ini adalah tata laksana definitif yang diindikasikan untuk DE organik berat atau pasca prostatektomi. Jadi jenisnya itu ada dua.
Nih, malleable atau semi rigid sama inflatable atau dapat dikembangkan. Kalau yang malleable atau semi rigid implant dia itu terdiri dari sepasang rod semi kaku atau dua batang semi kaku, mudah digunakan, risiko mekanisnya rendah, tapi penis selalu dalam keadaan semi kaku. Sedangkan kalau misalnya yang prostesis inflatable atau dapat dikembangkan, dia ini yang paling banyak menjadi opsi pilihan. Dia memiliki tiga komponen, jadi ada silinder di korpus, pompa di skrotum, sama reservoir ada reservoirnya. Jadi dia akan memberikan ereksi yang mirip alami dan flasiditas yang baik. Namun meskipun dia invasif, sebenarnya prostatis penis ini memiliki tingkat kepuasan pasien dan pasangan tertinggi di antara semua pilihan tata laksana disfungsi ereksi. Dan yang terakhirnya itu merupakan revaskularisasi arteri dan vena. Ini adalah pilihan yang paling jarang digunakan karena cukup invasif dengan prognosis yang cukup jelek. Kesimpulannya adalah, jadi ereksi itu merupakan peristiwa neurovaskular kompleks yang bergantung pada sinyal saraf dan respon vaskular, di mana kelainan disfungsi ereksi juga menjadi marker awal penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, pasien-pasien yang datang dengan kita mengeluhkan disfungsi ereksi, penting untuk kita melakukan stratifikasi kardiovaskular, baik untuk preventif mereka kelainan kardiovaskularnya maupun nanti pemilihan dari tata laksana mana yang lebih kita utamakan terlebih dahulu. Dan etiologi disfungsi ereksi ini seringkali bersifat multifaktorial dan tata laksananya harus bersifat stepwise dan berfokus pada pasien. Jadi kita fokuskan kepada pasien, nanti baru kita gunakan tata laksana yang paling tidak invasif. Terima kasih atas perhatiannya, mohon asupannya dokter. Ya, terima kasih, Dania. Tepat waktunya. Ya, silakan kalau